jangan lama-lama ya. Karena Pak Muhtar mau istirahat. Pak Kanes. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadin sebagai tokoh dan orang tua masyarakat Naramben, Bapak Kanisius Kano, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kerom dari fraksi Partai Golkar, Bapak Ibu Kepala Bagian yang hadir, Bapak yang hadir bersama kami dalam penyerahan mobil ambulans 1 unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Saya pikir kita semua bersyukur ya, karena sore hari ini kita semua sehat dan diberikan kesempatan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa untuk bisa hadir di rumah Bapak Muhtadin, mewakili masyarakat Naramben semua. Kita berkumpul untuk menerima atau diserah terimakan mobil ini kepada pengelola, pengurus masyarakat Kampung Naramben sebagai pengelola yang juga bagian dari aparatur kampung di tempat ini. Ada 3 unit mobil yang kami adakan di tahun anggaran ini untuk ambulans jenis ini. Besok saya akan serahkan juga di Karso 10 dan ke Paguyuban Keluarga Sulawesi Selatan. Ada 3 unit. Jadi masyarakat Sulawesi Selatan dapat 1, Arso 10 1, Naramben yang duluan saya serahkan tadi. Baru tiba tadi pagi. Mobil ini baru tiba tadi pagi setelah administrasinya semua diselesaikan dalam hampir seminggu setelah tiba dari Jakarta. Mobil ini baru dibereskan semua administrasi hukumnya, administrasi kelengkapan kendaraan termasuk faktur-fakturnya beres sehingga kita bisa menyerahkan. Saya tidak banyak bicara, semua sudah diborong sama Pak Kanis. Jadi, saya hanya menyampaikan selamat kepada masyarakat Naramben untuk ambulans ini selamat. Semoga ambulans ini melancarkan semua urusan yang berkaitan dengan kebutuhan akan ambulans, misalnya orang sakit dan lain-lain. Tidak banyak kampung tahun ini kita serahkan. Naramben satu-satunya kampung dari distrik Skantel yang menerima ini. Nanti kampung lain tahun depan. Tapi ini bukan kebetulan, ini karena aspirasi murni pada saat kampanye saya waktu itu. Jadi kampung Naramben termasuk kampung yang meminta ambulans, sehingga saya setelah jadi bupati saya membagikan ini karena janji politik. Jadi jelas ya, ini karena janji politik saya waktu kampanye. Jadi saya programkan dan juga dikawal sama Pak Kanis sehingga bisa keluar. Sebentar saya akan menyerahkan juga bantuan rumah ibadat ke sebuah masjid yang di sebelah ini dan 2 gereja, masing-masing 100 juta. Masjid Naramben dapat 100 juta, gereja DKI 100 juta dan gereja Katolik 100 juta. Jadi saya datang hari ini di Naramben bawa 300 juta dengan 1 unit mobil. Jadi saya tadi lihat ada pemugaran masjid, pagarnya belum beres. Ya, mudah-mudahan dan 100 juta ini dimanfaatkan dengan baik. Juga saya lihat gereja di sana tadi juga belum selesai baik ya. Mudah-mudahan dana ini bisa dipakai secara baik. Harapan saya. Dan ini program bantuan rumah ibadat oleh Bupati Kerom sejak tahun lalu. Seluruh Kerom sudah saya berikan bantuan bagi rumah ibadat yang benar-benar membutuhkan. Sejak tahun lalu, mulai dari Masjid Saipen,
42. Dari Masjid Saipen 42 sampai gereja di Towe sana udah kita bantu. Kemarin 3 minggu 2 minggu lalu di Senggi ya, Masjid Senggi, beberapa gereja Senggi juga kita bantu. Hampir semua rumah ibadat kita bantu. Akan kesadaran tentang bahwa warga Kerom itu adalah juga umat beragama. Ketika kita membuat umat beragama itu mandiri, berbasis rumah ibadat, entah masjid, gereja, lalu rumah-rumah ibadat itu jemaahnya itu mandiri, kuat, insya Allah warga Kerom itu juga pasti mandiri dan kuat. Karena warga umat beragama adalah warga Kerom juga. Sehingga kita membangun Kerom juga dengan pendekatan basisnya adalah rumah ibadat. Itu harapan saya sehingga semua umat beragama di Kabupaten Kerom bisa bergotong royong sepenanggungan Tepo Seliro ya, bersama-sama membangun Kabupaten Kerom ini dengan baik. Saya pikir itu kerjasama kita tidak berakhir hari ini, terus baik di bidang pertanian ataupun bidang-bidang lain. Masih banyak lahan-lahan kita yang belum kita garap dengan baik. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, Kabupaten Kerom defisit hampir 200 miliar. Kita kena pangkas anggaran karena refocusing 2020 sampai dengan hari ini. Sisa utang bank kita masih tersisa 10 miliar dari pinjaman 200 miliar sejak 2017 untuk pembangunan infrastruktur jalan. Waktu itu Bupati dan Wakil Bupati waktu itu saya harus selesaikan, sampai masih sisa 10 miliar tahun depan saya harus selesaikan. Dari 200 miliar sekarang saya sudah sisakan tinggal 10 miliar. Itu sudah saya selesaikan utang Bank Papua. Jadi Bapak Ibu, saya pikir uang Kerom 800 miliar APBD kita ini saya sedang maksimalkan. Tahun ini saya sudah akhirnya mendorong dari DPR untuk harus bersepakat, dan kami sudah taken MOU, dan jalan dari Arso 10 ke Arso 13, 5 sampai dengan 3 itu sudah mulai diaspal bulan Desember, lanjut dari Arso 10. Aspal. Akan aspal terus sampai dengan Arso 4. Jadi ini komitmen saya untuk memperbaiki situasi Kerom. Mudah-mudahan kita saling mendoakan sehingga tidak ada aral melintang ya. Kalaupun aral melintang kita bisa kuat untuk mulai melewati. Dukungan masyarakat Naramben sangat penting untuk Kabupaten Kerom, khususnya penyelenggaraan pemerintahan. Bersatulah masyarakat Naramben, bersatulah masyarakat Skanto. Tanpa persatuan tidak ada kekuatan untuk kita melangkah dan membangun kabupaten ini. Untuk itu harapan saya, bantuan ini justru satu unit mobil ini mempererat tali silaturahim sesama warga Naramben, bukan untuk memecah belah. Kendaraan ini dipakai untuk melayani semua tanpa memilih latar belakang apapun, termasuk latar belakang aliran politik. Tidak boleh dilihat, harus dilayani semua. Tidak boleh dilihat aliran partai dan apapun. Silakan ambulans ini dimanfaatkan untuk semua. Itu harapan saya, dirawat baik, dijaga baik. Ada persoalan atau terkait dengan mobil, silahkan komunikasi dengan Bapak Sekda yang bertanggung jawab terhadap semua bantuan kendaraan di seluruh Kabupaten Kerom adalah Pak Sekda, agar dikomunikasikan hal-hal yang terkait dengan kendaraan ini. Itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Atas nama pemerintah Kabupaten Kerom, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi untuk masyarakat Naramben, dan juga terima kasih untuk semua dukungan kepada pemerintahan Peter Gus Bagir Wafir Kosasi. Terima kasih banyak untuk perhatian semua yang hadir, para undangan dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir. Terima kasih banyak.
dan telah menunggu kami. Pak Muhtadin, terima kasih untuk tempatnya dan semua makanan minuman yang sudah disantap, termasuk kopi spesial yang ada ini. Kami sudah 2 gelas. Ya. Selanjutnya mari kita sama-sama dengan penuh syukur kita keluar. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan dan membunyikan sirene mobil ini, tanda secara resmi mobil ini sudah menjadi milik masyarakat Naramben. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kuembokin kei girgurakin suri. Tuhan menciptakan kita yang membangun tamne isang ketase, bersatu bersepakat untuk membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama penyerahan kendaraan 1 unit ambulans kepada masyarakat Naramben. Kami mengundang dengan hormat untuk Pak Kapolres, pada hari ini Jumat tanggal 18 November 2022, saya Peter Gus Bager, Bupati Kerom, menyerahkan 1 mobil Suzuki ambulans bantuan Bupati Kerom kepada masyarakat Naramben. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk pelayanan pada masyarakat. Yang akan saya serahkan kepada pengelola, Bapak Muhtadin, disaksikan oleh Kepala Kampung, Kepala Distrik, dan kita semua. Saya menyerahkan kunci bersama dokumen kendaraan sebagai bagian dari kepemilikan kendaraan ini. Diterima Pak Muhtadin dan selamat untuk masyarakat Naramben. Terima kasih atas segala sesuatu yang pada kesempatan di sore hari ini terjadi, yaitu merupakan bantuan dari Bapak Bupati Kerom yang saya mewakili dari masyarakat Kampung Naramben menerima dengan apa adanya, dan insya Allah minta dukungan dari para bapak dan para ibu, khususnya warga masyarakat Kampung Naramben, agar supaya kami bisa mengelolanya dan maslahat untuk masyarakat sekitarnya dan umumnya. Maka terima kasih kepada Bapak Bupati dan petugas-petugas yang lain. Saya yang menerima ini bukan hak milik saya, namun tetapi saya hanya penerima dan pengelola. Mungkin itu cukup. Terima kasih. Silakan dibunyikan. Siapa bunyikan? Kasih nyala sirene. Dari Bapak. Dari Bapak ya, bisa. Dari masyarakat. Jadi iso-iso aku ora rapat iso. izin Pak Bupati berkenan foto bersama dengan masyarakat. Maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Selanjutnya Bapak Ibu masyarakat berkenan untuk ke masjid menghadiri acara yang dilakukan oleh Pak Bupati. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan pada kegiatan di sore hari. Terima kasih. Wabillahi